Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriono dari Sleman, Ya. lantai 4. Yang ingin saya tanyakan perihal sholat jamaah. Apabila kita makmum, kita baru baca iftitah, belum selesai, terus imam sudah baca Al-Fatihah, apakah iftitah kita teruskan atau kita berhentikan terus kita memperhatikan imam? Terus apabila imam itu misalnya kalau mau rukuk Allahu Akbar, apakah kita juga Allahu Akbar? Kadang saya lupa, cuma ngikutin gerakan saja. Jadi kalau rukuk ya saya langsung rukuk, tapi saya lupa enggak Allahu Akbar gitu. Kalau bangun dari rukuk sih, terus bila baca Rabbana walakal hamdu saya enggak lupa. Tapi kalau misalnya mau sujud atau mau rukuk, saya kadang lupa enggak ikut baca Allahu Akbar. Itu bagaimana? Terus yang kedua, masalah berbakti kepada orang tua. Saya itu dulu menanggung ibu saya yang sudah jompo sampai meninggal. Terus saya merasa saya kurang berbakti kepada ibu saya sampai dia itu meninggal. Jadi saya merasa menyesal sekali. Kok saya nggak kurang berbaktinya, saya anggap kurang gitu Ustadz. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya, kekhilafan saya waktu saya itu merawat ibu saya sampai meninggal? Karena saya masih ingat bagaimana ibu saya rekoso ini waktu saya sakit, menggendong dari rumah sampai rumah sakit. Jadi kalau saya ingat itu saya ingin mau menangis. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya kepada orang tua saya? Terus yang ketiga, masalah zakat. Dulu waktu saya belum mendengarkan kajian MTA, selama ini saya masih mengikuti dari radio. Itu saya kalau ada zakat itu ranggagas istilahnya, kurang pengetahuan saya. Terus setelah saya mengikuti kajian ini, saya jadi dosa saya itu banyak sekali. Karena apa? Saya dulu waktu memulai usaha saya nggak zakat modal saya. Terus saya dapat warisan, saya nggak zakat. Terus saya beli apa aja, misalnya beli mobil, beli motor, saya juga nggak zakat karena saya nggak dong kalau sebetulnya seperti itu harus dizakati. Jadi saya mohon petunjuk dari Pak Ustadz, apa yang saya harus lakukan untuk menebus semua kesalahan-kesalahan saya tersebut. Demikian dari saya. Terus saya mau ini karena saya tinggal di Sleman. Kebetulan saya itu kalau kajiannya itu yang paling dekat kan di Turi, tapi di situ kajiannya setelah asar saya kadang belum selesai, waktu saya jam 4 itu saya belum pulang. Jadi kalau yang malam apakah di daerah Sleman atau di daerah dekat saya itu yang ada kajian malam, apa enggak? Kamu kerja di mana kok belum pulang? Saya pedagang, Pak. Pedagang? Iya. Ya, pedagang ya diatur waktunya sendiri kok belum pulang. Gitu? Soalnya gimana ya, saya kadang udah ngoyo tak toto sampai itu udah kok ranya apa gitu loh, Pak. Jadi kalau ada yang sore setelah maghrib, apakah ada, itu saya minta informasinya itu di daerah saya gitu. Baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, makmum baca iftitah belum selesai, imamnya sudah baca Fatihah. Maka mestinya kalau kamu sebagai makmum, baca iftitahnya jangan panjang-panjang. Baca yang pendek aja, itu yang Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai itu. Namun demikian, kalau memang itu bisanya itu belum bisa, malah yang bisa panjang tadi ya. Nah, kalau imamnya sudah membaca jahar, baca Fatihah, ya berhenti, kita mendengarkan. Ya, karena ada perintah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ada.
supaya kita diam, mendengarkannya, memperhatikannya. Oh, situ la'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Kalau sudah mulai imam membaca Al-Quran, sholat itu Quran yang dibaca yaitu dimulai dari Fatihah tadi. Maka begitu imamnya baca Quran, perhatikan. Lalu iftitahnya belum selesai, dipedot. Ya, sudah. Sampai nanti kalau itu kok salah telat ya maka usaha bisa mempelajari membaca doa iftitah yang pendek biar tidak telat. Tuh. Ketika imam rukuk baca takbir, makmum juga harus takbir. Ya. Imamnya Allahu Akbar rukuk, makmumnya Allahu Akbar. Imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Itu aturan dalam sholat begitu. Ya. Karena apa? Diterangkan begitu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi imam itu untuk diikuti. Fa idza kabara fakabiru. Kalau imamnya bertakbir maka takbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imamnya mulai membaca dengarlah. Ya. Hadis riwayat Qamsah itu. Jadi kalau imamnya takbir Allah Akbar, imamnya mulai membaca dengarkan. Nah, jangan kamu membaca sendiri. Ya nah? Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya merasa kurang waktu ya betul, memang orang itu menyesal itu biasanya datangnya kemudian ketika ayahnya atau ibunya masih hidup, melihat perbuatan apa yang dilakukan ibunya kadang-kala memang menjengkelkan. Apalagi udah setengah jumbo melayani, kadang kesel anak itu melayani. Akhirnya hawa nafsunya ya yang berontak, sabarannya hilang. Padahal hadis Nabi menjelaskan, kalau kamu ngopeni wong tuamu nganti mati di pangkuanmu, tidak masuk surga, kamu rugi. Berarti kesempatan yang sangat baik untuk menempuh jalan surga itu apabila kamu diikuti oleh orang tuamu sampai usia lanjut, sampai mati dalam perawatanmu, masuk surga. Maka udah dulu kadang-kala ngeladeni wong tuane aja sama ngusuh. Ya, apalagi kamu sedang datang dari kerja baru tidur, kamu bengok-bengok minta tolong ini, wah serangetnya lagi kesel awake lah gitu dah. Nah, padahal ibumu dulu merawat kamu tidak pernah sambat-sambat gitu. Orang tua yang ngomong mbok ompoli barang tangi. Ya, gitu. Nah, itulah maka balasan kepada orang tua tidak bisa dengan cara apapun kecuali kalau orang tua jadi budak kamu merdekakan. Nah, maka setelah ingat kekurangan-kekurangan udah tidak bisa kembali kan? Gimana? Udah terlanjur mati. Maka yang masih punya orang tua ada kesempatan diingat-ingat ya kata-kata saudara kita yang menyesal setelah ibunya meninggal ini. Yang masih punya orang tua jangan sampai menyesal seperti saudara kita ini. Nah, karena sudah terlanjur penyesalannya bagaimana? Ya sudah, sering didoakan saja orang tuanya. Setiap saat didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah ya. Di samping itu kita sendiri berdoa memohon ampun kepada Allah atas kekurang perhatiannya terhadap perawatan terhadap orang tuanya. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah dan orang tuanya dimohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ke orang tuanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekurang seriusan dalam kita merawat orang tua kita. Ya. Yang kedua, zakat ya kalau dulu belum tahu, ya sudah mudah-mudahan Allah mengampuni wong belum tahu. Nah sekarang sudah tahu ya semaksimalnya apabila diberikan rezeki oleh Allah sedikit atau banyak keluarkan zakatnya. Yang dulu belum tahu, wong belum tahu, ya maka setelah tahu Allah mengampuni. Dosa yang diampuni oleh Allah itu dosa yang dilakukan karena tidak tahu. Setelah tahu segera dia bertobat. Ya, maka sekarang sudah tahu, jangan berlaku seperti ketika belum tahu. Ya,
Itulah. Maka apa sama orang yang tahu dan tidak tahu? Maka perlunya tahu. Jangan malah menyesal. Wah, pomo aku dhisik ora ngaji no malah ora gagas ngene iki. Barang aku ngaji dadi ngerti, wah dadi repot aku. Nah, kita yang ngaji malah rekoso. Justru kamu kalau tidak ngaji, pertanyaanmu lebih berat. Kan besok apa-apa tekoe karo Gusti Allah, enggak tahu ya Allah, enggak tahu ya. Apa kamu tidak mencari tahu? Ya. Padahal mencari tahu itu kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu hadis Nabi. Kalau Quran mengatakan Quran diturunkan oleh Allah tuh lihat dabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Supaya kamu pelajari tiap-tiap ayatnya supaya kamu mendapat pelajaran. Lah kok tidak mendapat pelajaran, tidak tahu apa tidak pernah kamu pelajari. Maka dari Quran juga kita keliru, dari hadis kita juga salah. Maka tidak ada alasan. Di hadapan Allah nanti menjawab tidak tahu itu nggak ada alasan. Maka mumpung kita masih hidup ini, kita berusaha mencari tahu, menuntut ilmu sampai mati. Nah, mencari ilmu itu wajib minal mahdi ilallah hadi. Ibaratnya sejak di ayunan sampai masuk liang kubur. Mesti yang tidak tahu jadi tahu kalau ngaji. Nah, itu kan. Nah, sekarang ya sudah, yang sudah tobat, istighfar pada Allah. Sekarang tahu ini, tiap diberi rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya. Ya. Kemudian kajian yang malam hari ada di Makam Haji sini ada, ya. Di pusat ini juga ada malam hari, Kamis malam Jumat. Ya. Kalau di sana alasannya belum selesai, memang tidak serius kamu. Kalau serius, hari ini hari ngaji, wong ngajinya seminggu sekali, ya kan? Dagangnya seminggu berapa kali? Tiap hari berangkat dagang. Mestinya kalau memang niat ngaji, udah hari ini biasanya saya kukut dagangan itu jam 4, karena hari ini saya mau ngaji, jam 2 saya kukut. Nah, harusnya gitu. Mung seminggu pisan, wah lah nanti lengganannya dok balik. Rezekinya sudah, yang memberi rezeki siapa? Allah. Tidak mungkin kalau kita melaksanakan perintah Allah rezekinya akan dikurangi, dibangkrutkan oleh Allah, tidak akan. Maka zaman Nabi kan pernah ada waktu itu sholat Jumat, Nabi sedang khutbah, ada dagangan datang, makmumnya melayu kabeh ngoyak dagangan tadi. Maka sampai Nabi dikatakan oleh Allah, wa tarakuka qaiman, meninggalkan kamu berdiri khutbah, berdiri seorang diri, makmumnya jamaah ngoyak dagangan tadi. Ya, karena itu belum tahu dan belum ada aturannya. Nah, setelah itu turun ayat, ya boleh nanti kalau mau ngoyak dagangan lagi itu. Wa idza qudiyatis shalah fantasru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat, baru kamu bertebaran lagi di bumi mencari karunia Allah. Yang dagang kembali dagang, yang kerja kembali kerja, tempatnya kerja masing-masing, tapi sholat diselesaikan dulu. Itulah. Jadi kalau memang itu pekerjaan yang diatur sendiri, sebetulnya gampang. Ini saya mau ngaji, ya nanti jam 1 atau jam 2 saya kukut dagangan, pulang sehingga masih bisa 4 ngaji. Besok kita dagang lagi, ya, kalau memang merasa tidak ada waktu, memang tidak ada waktu itu. Kalau tidak dipentingkan, nggak ada waktu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari jauh ke sini itu apa pengangguran kamu? Kalau minggu pengangguran ya, tidak ada pekerjaan. Toko-tokonya kalau minggu prai tutup gitu ya. Nah, semua punya urusan juga. Kenapa bisa datang ke sini? Nah, karena memang diperlukan, dibutuhkan. Ini sudah ditunggu-tunggu, setiap seminggu sekali saya datang ke pengajian ini. Apapun nggak boleh menghalangi. Nah, ternyata bisa. Maka Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah, Allah akan bukakan jalan untuk bisa dilalui, untuk bisa ditempuh. Nah, maka tinggal kesungguhan apa. Kalau memang mau mencari kajian yang malam, ya. Kalau di Kebumen tidak ada, yang ada di sini. Di sini kalau Jumat malam, malam Jumat, Kamis malam di sini ada kajian. Ya, kebetulan yang ngajar saya sendiri. Ya.
kalau Jumat malam. Ya boleh dari Kebumen datang ke sini. Ngaji Jumat malam dari Sleman ya. Jumat malam datang ke sini, nanti Mbak Cut minggu pagi kan rasa wilawiri.